Hai teman-teman, welcome to my channel. Jadi perkenalkan, nama aku Dio. Buat kalian yang belum pernah kenal aku, semenjak aku pindah ke Inggris, banyak sekali pertanyaan yang aku terima lewat Facebook, WhatsApp, atau Instagram yang mereka request untuk bikin vlog lah di Inggris, atau mereka nanya gimana pertama kali eh, ngurus visa ke Inggris. Ada juga yang tanya gimana sih kuliah di sana, atau ada juga yang penasaran kenapa aku tiba-tiba bisa di Inggris. Nah, semua pengalamanku ini akan aku rangkum dan aku ceritakan semua di YouTube channel aku. So, buat kalian yang belum subscribe, tolong like, subscribe, dan jangan lupa komen juga ya. Nah, sebenarnya kuliah atau bekerja dan tinggal di Inggris itu merupakan impian aku sejak lama. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah kenal aku sebelumnya, pasti sudah tahu kalau dari dulu aku memang bermimpi ingin sekali untuk bekerja atau tinggal di Inggris seperti itu. Namun, jalannya juga nggak begitu aja mulus karena sebenarnya aku adalah cuma cah deso ya, anak kampung biasa, dan menurutku untuk bekerja atau berkuliah di luar negeri atau bahkan ke Inggris itu adalah sesuatu yang tidak mungkin sekali gitu, dan itu merupakan sesuatu yang akan sangat sulit dicapai. Beberapa kali aku sempat mengutarakan keinginanku ini ke orang-orang sekitar, namun mungkin karena memang waktu itu situasinya juga seperti tidak memungkinkan, jadi mereka juga cuma memberi beberapa saran saja, karena eh, bagaimanapun juga waktu itu dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, mereka berpikir adalah keinginanku itu terlalu muluk-muluk dan keinginanku itu terlalu jauh jauh banget atau susah sekali untuk dicapai, dan akan banyak sekali alasan-alasan yang mungkin membuat kamu down nantinya. Tapi namanya waktu itu aku juga bisa memahami keadaan dan situasi, makanya aku sempat mengubur mimpiku itu. Cuma yang namanya mimpi dari kecil atau udah lama itu kan pastinya tetap saja ada di alam bawah sadar kalian kan. Jadi walaupun aku harus berkuliah terlebih dahulu di jurusan yang sebelumnya, yaitu di jurusan peternakan, which is totally different with my passion atau totally different sama apa yang aku kerjakan sekarang, aku tetap berusaha menjalani itu, karena aku yakin nanti juga kalau misalkan ada takdirku untuk mungkin tinggal di luar atau bekerja di luar atau sekolah di luar, itu pasti nanti ada jalannya. Karena walaupun banyak sekali halang rintangnya itu, dan bahkan seolah-olah jalannya itu tidak ada, tapi aku tetap berkeyakinan bahwa suatu saat pasti ada jalan, suatu saat pasti ada kesempatan buat aku gitu. Dan aku adalah salah satu orang yang percaya dengan mimpi. Bahkan waktu itu aku ingat banget, aku bikin buku, sebenarnya bukan folder ya, hanya buku karena cuma beberapa lembar, dan beberapa lembar halaman itu aku isi print-printan foto. Foto, aku ingat banget itu ada foto London, ada foto London Eye itu, kemudian ada juga foto keliling dunia, dan pokoknya it's all about traveling gitu. Dan salah satunya adalah ada gambar London Eye itu, London Eye dan London Bridge itu. Dan aku ingat banget setiap kali aku mau tidur, aku selalu lihat foto-foto itu, selalu buka buku itu, hanya untuk sekedar memberikan motivasi gitulah ke diriku sendiri. Saat aku down juga itu jadi motivasi aku, karena itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku suka belajar bahasa Inggris. Bahkan sempat juga waktu itu ada yang tanya, kenapa kamu sudah lulus kuliah kamu masih pengen ikut komunitas bahasa Inggris, which is komunitas bahasa Inggris itu tidak berbayar teman-teman, jadi itu cuma kayak passion aja gitu ya. Dan les bahasa Inggris, walaupun aku udah bekerja, waktu itu aku sempat bekerja dan aku udah punya uang sendiri, dan aku les bahasa Inggris waktu itu. Nah, aku nggak tahu kenapa di situ aku masih yakin bahwa suatu saat akan ada jalan untuk kesini, dan aku tetap bekerja seperti biasa, aku jalani hidup seperti biasa ya kan. Dan tapi mimpi-mimpi itu tetap masih ada di benakku. Bahkan sempat juga aku kalau ngobrol mungkin ke teman-teman kerja gitu, dan mereka juga sama, mereka juga memberikan menurutku tidak begitu memberikan aku motivasi, justru malah bikin aku down. Jadi
mulai dari saat itu aku memilih untuk lebih baik menyimpan mimpiku sendiri, itu aja. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, mungkin hampir hampir lebih dari 7 tahun, aku mencoba mencari informasi bagaimana caranya untuk pindah ke Inggris, bagaimana caranya untuk sekolah di Inggris, bagaimana caranya untuk bekerja di Inggris. Bahkan aku waktu itu sempat kirim email banyak sekali ke Inggris untuk cari pekerjaan CV dari Indonesia, dan itu semua ditolak. Mungkin lebih dari, kalau dibilang lebih dari 1.000 2.000 itu lebih, dan itu ditolak semua, tidak ada satupun. Karena kalaupun ada, mereka selalu tidak berani karena alasan visa. Karena kan di Inggris waktu itu sebelum Brexit itu kan ya kita masih jadi satu dengan European Union. Jadi banyak orang-orang Eropa yang bekerja di sini, dan mereka orang-orang di Inggris lebih menomorsatukan orang-orang Eropa itu terlebih dahulu daripada orang-orang di luar Eropa, karena mereka nggak pusing dengan urusan visa, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kalahnya kita sebenarnya. Sempet down juga, tapi juga setelah itu aku tetap masih ada, itu mimpi itu tuh masih ada. Singkat cerita, tahun 2018 itu aku bekerja di salah satu hotel dengan brand ternama di Surabaya, dan di situ aku sebenarnya sudah dapat posisi yang cukup, bisa dibilang cukup baik lah gitu, dan mungkin itu posisi terbaikku selama karir aku di perhotelan. Nah, di situ tiba-tiba ada undangan dari keluarga di Inggris, sekedar jalan-jalan ke Inggris gitu buat nemuin keluarga yang ada di sini gitu. Terus aku sebenarnya tadinya nggak begitu tertarik, karena yang sering aku dengar dari bermacam-macam artikel, bermacam-macam kabar itu menyebutkan bahwa visa ke Inggris, bahkan hanya untuk visa liburan itu susah, apalagi untuk orang-orang kayak aku yang istilahnya bukan miliarder, bukan orang yang banyak duit, ya kan, itu bakal susah sekali. Akhirnya aku sempat urungkan niat itu, dan surat undangan dari Inggris, dari keluarga di Inggris tuh sampai eh, tidak aku gubris gitu. Jadi lama sekali ada di email, dan aku cuma balas ya gitu, tapi aku tidak melakukan itu gitu. Padahal untuk bikin surat undangan itu kan mereka harus ke notaris, kayak surat sponsorship gitu loh teman-teman, kalau mungkin teman-teman paham. Tiba-tiba aku berpikir untuk, oh, ini aku sebenarnya udah ada kesempatan, dimana waktu itu aku kan lama sekali memang menginginkan hal ini, tapi memang dari dulu tidak pernah ada jalannya, dan selalu ketemunya gagal, gagal, gagal. Itulah kenapa aku tidak mau ambil pusing lagi tentang surat sponsorship itu. Tadinya aku udah sempet nyerah, udah sempet yang udahlah, nggak usah lagi, nggak usah bermimpi-mimpi gitu lagi gitu. Apalagi urus visanya susah. Tapi akhirnya aku dimotivasi sama keluarga yang di Indonesia ya, dan yang di sini juga, bahwa katanya udah coba aja gitu. Coba kalau misalkan maksudnya nothing tulus gitu loh. Coba aja, kalau misalkan di lolos visanya ya berarti lolos. Kalau misalkan nggak lolos ya udah gitu, nothing tulus gitu. Akhirnya ya udah deh, mulai siap-siapin dokumen. Tapi ini baru visit visa ya teman-teman, cuma sekedar turis visa. Jadi aku cobalah urus-urus dokumen. Singkat cerita aku apply, dan itu ternyata diterima teman-teman. Dan di situ aku betul-betul yang kaget, kaget, excited, happy, terharu, aduh pokoknya perasaannya campur aduk, nggak tahu harus gimana. Waktu aku buka amplop itu aku udah yang deg-degan banget, dan itu ternyata visaku di approve. Dan akhirnya, karena aku tadinya nggak ready ya, tadinya kan aku nggak siap untuk ke Inggris, jadi setelah visa itu turun sekitar 2 bulan itu aku belum belum berangkat. Jadi visanya kan masa berlakunya 6 bulan. Nah, 2 bulan itu aku masih di Surabaya. Aku nggak belum berangkat ke Inggris. Kenapa? Karena yang pertama aku ngurusin keuangan dulu, karena kan perlu beli tiket, perlu beli oleh-oleh buat keluarga di sini juga, dan juga perlu apa sih, administrasi kantor, karena akhirnya aku memutuskan untuk resign, karena aku pengen di Inggris itu untuk menghabiskan masa masa total visaku itu yang masih 4 bulan lagi, which is 4 bulan lagi kan, tadi yang 2 bulan aku masih di Indonesia gitu. Nah, singkat cerita terbanglah aku ke Inggris.
Dan di sini ketemu keluarga di sini, dan aku seneng banget, excited, udah yang kayak mimpi banget itu. Sampai aku di mobil itu, dari mulai dijemput dari bandara sampai rumah itu aku nggak berhenti berhenti bilang ini kok kayak mimpi ya, kok kayak mimpi kayak gitu. Jadi ya mereka sebenarnya seneng juga gitu, bisa istilahnya bisa datengin aku ke sini gitu, karena it's just like part of my dream, dan it's been long time gitu loh, maksudnya udah lama banget jadi bagian dari mimpi aku gitu. Dan akhirnya aku tinggal di sini kurang lebih 4 bulan. Tapi di dua bulan pertama sebenarnya aku cuma jalan-jalan sama temanku yang ada di sini, jalan-jalan sama keluarga yang di sini, gitu aja sih sebenarnya. Tapi lama kelamaan aku mikir gimana ya caranya kalau mau kuliah di sini gitu. Aku iseng lah buka-buka website gitu kan. Nah pas buka-buka website, nggak taunya si pamanku itu ngeliat aku lagi buka-buka website tentang kampus ya kan. Terus habis itu ditanya lah sama keluarga yang di sini, emangnya kamu masih mau gitu apa sekolah lagi gitu kan, kamu udah dapat pekerjaan, posisimu udah bagus di sana. Terus aku bilang ya kalau misalkan ada kesempatan why not gitu kan. Terus habis itu ya akhirnya diputuskan untuk ya udah, kenapa nggak ke kampusnya aja, tanya aja langsung sekalian gitu. Akhirnya ya udah, kalau yang lain international student kan biasanya mereka dari negaranya, atau misal contoh dari Indonesia, kita hubungi lewat email atau kita apply lewat UCAS ya kalau nggak salah. Aku nggak paham, jangan tanya aku tentang itu karena aku nggak daftar lewat itu. Cuma aku sempat ngecek sedikit sih. Nah aku jadi langsung datang ke kampusnya, dan dipertemukan dengan uh, administrasi yang bagian ngurusi international student. Nah, disitulah aku mulai mengumpulkan dokumen yang disyaratkan, dan aku juga ambil tes IELTS di Cambridge karena pikirku kan aku masih bakal beberapa bulan lagi di Inggris, jadi aku ambil tes IELTS di sini sekalian gitu. Sebenarnya aku sempat gagal di tes IELTS, tapi ini aku akan ceritakan di video selanjutnya karena itu cukup panjang juga. Dan akhirnya singkat cerita aku diterimalah di universitas ini begitu, di universitas di Inggris. Dan di balik diterimanya aku di kampus ini sebenarnya ada juga cerita yang panjang lebar. Sebenarnya nggak segampang itu diterimanya, jadi ada beberapa cerita. Uh, karena videonya ini udah panjang banget, aku akan share di part 2 ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya. Tinggal klik subscribe di bawah ini, gratis kok. Dan like kalau kalian suka video ini. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen kasih saran ke aku, bikin video apa tentang Inggris, atau apapun yang pengen kalian tahu tentang Inggris, kalau aku bisa jawab atau aku bisa kasih kalian informasi, aku akan coba bikin videonya. So, teman-teman jangan lupa leave comment di bawah, dan juga see you in the next video.